udah lama nggak ketemu. Kabarnya teman-teman, jadi aku baru ada waktu lagi buat konten. Kali ini aku mau bahas tips tinggal sama mertua buat pengantin baru ya. Aku banyak VT-VT di TikTok dan di platform lain itu banyak yang punya masalah mertua ya. Ya kayaknya udah rahasia umum ya, antara menantu itu kayaknya nggak pernah klop dan nggak pernah kompak gitu. Jadi aku akan kasih tips gimana caranya hidup bersama dengan mertua ya, karena nggak semua pengantin baru itu akan langsung tinggal terpisah ya tergantung keadaan masing-masing lah, kan menyamakan satu orang dan satu orang lainnya, seperti mertua satu dan mertua lainnya itu beda. Ada yang mertuanya baik banget, ada yang mertuanya sayang banget sama menantunya, ada yang mertuanya ya seperti yang kita lihat, ada yang suka gibah menantu, suka yang kurang baik sama menantu, ada juga mertua yang tidak suka sama sekali sama menantu tapi terpaksa menikahkan anaknya kan karena terlalu kecintaan kayak gitu kan. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu, banyak sekali faktornya ya. Jadi kali ini aku akan kasih tips untuk yang dan kalian yang baru menikah dan gak bisa langsung pisah dari orang tua, alias yang cewek harus ikut suami dan tinggal di rumah si suami, gabung sama mertua. Seperti yang pertama aku bilang tadi, satu orang itu beda dengan satu orang lainnya. Jadi misalnya kamu dapat mertua baik, tentu kita akan lebih gampang adaptasinya. Tapi kita yang namanya masih baru tinggal itu kadang-kadang ya perlakuannya masih baik. Tapi lama kelamaan mungkin akan kelihatan sifat aslinya. Cuma yang pertama adalah kita harus mengerti situasi dulu di dalam rumah itu ya, gimana sebaiknya ya. Memang sih kata orang, kita kalau udah jadi menantu orang itu harus rajin, bangun pagi, bantu bersih-bersih ya. Itu sebenarnya gak cuma di tempat mertua ya, tapi di misalnya kita nginep di rumah saudara atau di rumah siapa gitu kan. Memang bagusnya itu adabnya itu ya bangun pagi, bantu bersih-bersih, bantuin yang punya rumah ya. Pertama ya kita harus beradaptasi dengan baik ya dengan situasi ini, karena di awal-awal itu pasti sikap semua orang itu pasti akan baik. Oke, yang kedua tipsnya kita harus manut sama suami ya. Kalau kata suami, mungkin suami itu di awal sudah bilang kalau misalnya ibu dia itu nggak apa-apa, ibu aku nggak apa-apa, it's okay dia aku itu. Tapi ada juga yang dia udah sama istrinya tentang sifat ibunya yang keras kepala, nggak bisa, ini harus dituruti, kalau nggak meraju atau apa, itu kita itu udah menjadi itu ya rambu-rambu untuk kita ya, bahwa kalau misalnya ada keinginan dari mertua ya mau nggak mau kita harus ikutin ya, meskipun mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita. Ketiga, sifat orang ini berbeda-beda ya. Pokoknya tips ketiga itu adalah kalian harus sabar dan ikhlas ya. Pandanglah suami kalian ketika kalian udah merasa banget dengan rumah itu. Tapi kebanyakannya itu karena mindset ya. Itu karena mindset orang-orang di luar bahwa tinggal dengan mertua itu gini. Padahal nggak semua mertua seperti itu. Tapi ada juga memang mertua yang seperti itu gitu loh. Jadi ya situasi lah. Kalau memang memungkinkan untuk tinggal dengan waktu yang lama, dengan situasi yang aman-aman aja, mertua nggak ada salahnya ya sambil ngumpulin uang, ngumpulin duit, nabung buat beli rumah sendiri. Tapi kalau memang keadaannya nggak memungkinkan untuk tinggal bersama mertua dan harus pindah segera ya, kalian harus bicarakan ini pelan-pelan dengan suami, karena kadang ada juga mertua yang memang sengaja marah-marah dan mood swing gimana karena nggak kepengen kepisah sama anaknya gitu. Anggap bahwa menantunya ini kayak ingin membawa anaknya pergi jauh darinya. Banyak kok macam-macam orang seperti itu ya. Jadi ya tips terakhir itu adalah sabar dan ikhlas. Lihat situasi, kondisi dan sikon ya. Kayaknya pembicaraan ini kurang menarik dan kurang ini ya, tapi paling nggak bisa menjadi ini gambaran buat kalian yang mau nikah. Gimana nih nantinya ya, kalian bisa memilih untuk tinggal mertua atau segera berpisah hidup mandiri. Oke, akan aku lanjutkan pembahasan pernikah lainnya ya di video selanjutnya.